warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Fediananta Agustin sebagai kameramen. Saya Sinil Padi sebagai teman Ayu dan editor. Saya Lia Sipa sebagai narator. Saya Novira Mayati sebagai Yesi. Saya Fani Dwi Lestari sebagai Ayu. Yesi merupakan siswa SMK yang baru saja lulus pada tahun 2019. Pada tanggal 11 November 2019, Menteri PNRB membuka pendaftaran CPNS. Berikut tahap-tahap yang harus dilewati Ayu dan Yesi sehingga menjadi PNS. Tahap kedua, pengumuman lowongan. Setiap pengadaan PNS harus diumumkan seluas-luasnya melalui media cetak, elektronik, ataupun yang lainnya yang digunakan, sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Tuhan, kamu bisa menjadi penjaga tahanan. Di Kejaksaan Agung kamu bisa menjadi pegawai tahanan. Di Basarnas juga bisa, tapi cuma menjadi awak kapal. Biasanya harus SMK pelayanan. Kemensos juga ada sih, tapi harus keperawatan. Kalau gitu kita bisanya di Kemenkumham ya? Kan persyaratannya boleh semua jurusan. Wah, ayo kita coba lihat di Kemenkumham. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman meliputi A. Nama jabatan, B. Jumlah lowongan jabatan, C. Unit kerja penempatan, D. Kualifikasi pendidikan, E. Alamat dan tempat lamaran ditujukan, F. Jadwal tahapan seleksi, G. Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar. Menerangkan pengumuman yang tersedia di situs. Pengumumannya yang tersedia: penjaga tahanan STLA sederajat nomor 878 yang dibutuhkan wanita 211, pria 633, putra-putri Papua wanita 8, putra-putri Papua pria 26. Yang tersedia yaitu di Lapas dan Rutan dan Rudeni. Tahap ketiga, proses pengadaan yaitu pelamaran. Pelamaran terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu persyaratan, pendaftaran hingga penyampaian dokumen lamaran. A. Persyaratan. Sekarang kita coba lihat persyaratannya. Kamu sudah masuk ke dalam persyaratan belum? Bacain dong apa aja. Ya, nomor 1, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Bisa dong, kan umurku udah 18 tahun. Nah, yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jelas tidak pernah. Kan aku anak yang baik hati dan sombong. Mana mungkin dipenjarakan ya? Iya deh, terserah kamu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas pemerintahan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai dalam badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Aku pernah sih jadi pelayan toko pas lebaran. Tapi berhentinya karena kontraknya sudah habis sih. Itu berarti pemberhentian secara hormat kan ya? Iya betul, berarti kamu memenuhi 3 syarat tersebut. 4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hah? Aku kan baru daftar tahun ini, jadi aku belum jadi PNS dong. Yang kelima, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Aku kan bukan anggota partai, mana tahu parti-parti seperti itu. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Sesuai dong, aku kan penjaga tahanan yang sesuai derajat SMA. 7. Sehat jasmani dan rohani dan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Alhamdulillah, aku sehat kok. Bahagia lahir batin lagi, jadi tidak mungkin aku memakai narkoba. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah. Bersedia dong, aku kan ingin mandiri, ingin bisa berusaha sendiri, jadi ingin jauh dari mama. 9. Persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK. Nah, kalau untuk instansi Kemenkumham, tinggi minimal 155.
Tinggi kamu berapa Yuk? Aduh, syukurlah, untung tinggiku 156. Selamat deh aku. Hore, kita memenuhi persyaratan jadi bisa daftar CPNS. Pendaftaran. Pada bulan November 2019, setelah memenuhi persyaratan, Yesi dan Ayu melakukan pendaftaran. Lupa hari ini pendaftarannya udah dimulai loh. Terus daftarnya kemana, Yes? Daftar online gitu loh, kayak waktu sekolah. Kamu cek aja Video sendiri. tutorial. Penyampaian dokumen lamaran. Setelah mendaftar, mereka pun mempersiapkan dokumen lamaran yang dibutuhkan. Terus dokumen yang harus kita persiapkan apa aja sih, Yes? Nah, ini Yuk. 1, bukti registrasi yang kemarin kita cetak itu loh. 2, surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai format. 3, fotokopi KTP. 4, fotokopi legalisir ijazah. 5, pas foto terbaru sebanyak 2 lembar yang latar belakang berwarna merah. Terus ini gimana, Yes? Di-scan? Iya, semuanya di-scan. Nanti kita upload di webnya. Ya udah, kita upload sekarang aja. Mumpung aku bawa dokumennya semua. Ya udah, ayo. Seleksi. Seleksi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetisi dasar, dan seleksi kompetisi bidang. A. Seleksi administrasi. Desember 2019, hasil sudah diumumkan. Yesi dan Ayu pun dinyatakan. Yes, kamu udah lihat belum? Belum Yuk, kenapa? Ada nama aku sama kamu di situ. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Wah iya Yuk, bener. Ya udah Yuk, jangan lupa cetak kartu tanda peserta seleksi di website nanti buat syarat ikut ujian SKD sama siapin KTP. Iya, kamu juga jangan lupa belajar untuk SKD ya. Oke, yes, semangat 1 bulan lagi.